Selamat pagi, salam Gloria, berkah dalam. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Stefanus Reza, dari calon distrik Keuskupan Agung Palembang, di renungan singkat Senyum Pagi THS-THM, edisi 29 November 2020, Minggu Advent yang pertama. Senyum pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Pada pagi hari ini, saya akan membawa renungan singkat berjudul Hamba yang Setia dan Berjaga-jaga, yang direfleksikan dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, ada ungkapan yang mengatakan menunggu merupakan pekerjaan yang paling membosankan. Ungkapan ini ada benarnya. Menunggu yang tidak pasti itu melelahkan, membosankan, menjengkelkan. Nah, apalagi menunggu diberi kepastian sama doi. Aduh, rasanya seperti jemuran yang digantungkan tapi tidak diambil. Dalam bacaan hari ini, Yesus memanggil kita untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga yang dimaksudkan bukan berarti harus ronda malam, patroli atau keliling komplek, tetapi kita harus menyiapkan diri supaya kita tidak lengah dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Dalam perumpamaan pada Injil Markus ini, kita diingatkan untuk menyadari bahwa Tuhan datang pada saat yang tak terduga. Sebab itu, marilah kita membangun sikap sebagai seorang hamba yang senantiasa waspada, setia, baik, taat, dan selalu berjaga-jaga. Semoga saat kedatangannya kembali, Tuhan melihat kita dalam kondisi terjaga dan telah menyelesaikan tugas serta tanggung jawab kita, agar kita layak menerima upah dan mengalami kebahagiaan abadi bersama Allah dalam kerajaan-Nya. Amin. Semoga renungan pada pagi hari ini menguatkan kita sekalian, dan juga kita semakin sadar akan pentingnya berjaga-jaga dan tidak lengah dalam menanggapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Selamat pagi, berkah dalam, salam sejahtera untuk kita semua.